Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah berfirman, tidak menjadikan Allah bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam tubuhnya. Allah kadang menciptakan dua hati, hanya satu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Famahma aqbala 'ala Allah Ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu bil haqiqah. Manakala berhadap seseorang atas Allah, maka dia berpaling dari selain Allah dan jadilah dia hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau orang itu sudah berhadap kepada Allah, maka dia berpaling dari selain Allah. Karena hati sebiji aja. Nah, hati kita sebutingannya. Bila sudah hati ini ampahnya kepada Allah, berpaling daripada yang lainnya. Dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma ahbabta syai'a illa kunta lahu abda wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Yang artinya, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau hamba bagi sesuatu itu, dan dia Allah tidak suka bahwa engkau itu menjadi hamba bagi selainnya. Dalam hikmah ini ada dua masalah yang dibahas oleh beliau. Yang pertama, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abda. Tidaklah engkau mencintai sesuatu atau seseorang melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, beliau menjelaskan bahwa Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu idza ahabba syai'a aqbala ilaih wa khada'alah wa ata'ahu bi kulli ma ya'muru. Bermula hati apabila dia mencintai sesuatu, maka hati itu akan berhadap kepada sesuatu itu, dan tunduk itu hati bagi sesuatu itu, dan mentaati hati akan sesuatu itu pada tiap-tiap yang diperintahkan oleh sesuatu itu. Itulah sudah tabiat hati ini. Hati punya tabiat diciptakan demikian. Apabila dia sudah cinta dengan sesuatu, maka dia berhadap ke sana. Dia akan tunduk patuh dengannya, dan dia akan selalu ingat dengannya dan selalu memperhatikan dengannya. Nah, itulah tabiatnya hati ini. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah, dan tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu jihad. Hati hanya punya satu jihad, punya satu arah. Bila sudah ingin mencintai sesuatu, berarti arahnya ke sana. Nah, hati kadang akan punya banyak arah, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Nah, hati kadang demikian. Bila sudah dia cinta sesuatu, maka arahnya hati itu ke situ, tujuannya ke situ, yang disebutnya itu, yang diingatnya itu, yang dikejarnya itu, yang dicarinya itu. Itulah hati.
Walaisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu tujuan, satu jihad. Walaisa lil insan illa qalbun wahid, dan tidak ada bagi manusia itu melainkan punya satu hati. Nah, tidak ada manusia melainkan hanya punya satu hati. Jadi artinya bila manusia ini punya satu hati, hatinya sudah menghadap ke sana, maka kesanalah manusia. Kada akan ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau sudah menghadap ke sana. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah berfirman, tidak menjadikan Allah bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam tubuhnya. Allah kadang menciptakan dua hati, hanya satu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Famahma aqbala 'ala Allah Ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu bil haqiqah. Manakala berhadap seseorang atas Allah, maka dia berpaling dari selain Allah dan jadilah dia hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau orang itu sudah berhadap kepada Allah, maka dia berpaling dari selain Allah. Karena hati sebiji aja. Nah, hati kita sebutingannya. Bila sudah hati ini ampahnya kepada Allah, berpaling daripada yang lainnya. Dan dia itu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa idza aqbala ala hawa a'rada 'anillah wa kana 'abdan li hawa. Bila mana hati seseorang itu berhadap kepada hawanya, keinginannya, maka berarti dia berpaling daripada Allah. Nah, berpaling daripada Allah. Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita, baik itu benda, baik itu manusia, bila hati kita ke sana, berarti kita berpaling daripada Allah. Wa kana 'abdan li hawa, dan berarti dia itu menjadi hamba bagi keinginannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hawa itu banyak. Orang yang jadi hamba hawanya. Hawa itu bisa berupa duit, bisa berupa kedudukan, bisa berupa lawan jenis. Nah, itu hawa. Bila orang sudah menghadap kepada hawanya, maka dia akan membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meninggalkan Allah dan dia menjadi hawa, menjadi hambanya si hawa tadi. Qala Allah Ta'ala fi dzammi man kana 'abdan li hawa. Allah berfirman pada mencela orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya, dan Allah menyesatkan dia atas ilmu daripadanya. Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan Allah menjadikan pada penglihatannya tutupan. Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini ayat mencela kepada orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, secara lisan, secara zahir, memang tidak ada orang yang menuhankan duit. Adalah kita yang bertuhan duit. Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini, ada.
Secara zahir kadada orang yang menuhankan suami kadada. Tetapi pada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta. Bujur dalam sembahyang kita mengaku Tuhan Allah. Dalam kesempatan apapun kita mengaku Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi itu hanya pengakuan. Nah, praktik yang kita rasa, kita lihat, sebenarnya kita bertuhan harta. Buktinya, kita selalu mengejar-ngejar harta. Walaupun membelakangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun rela melanggar hukum-hukum Allah. Walaupun kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita demi mendapatkan harta. Ini pada hakikatnya adalah abdul mal, hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula istri, suami mengaku bahwa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dalam sembahyang, di luar sembahyang, Allahu Rabbi. Tapi pada praktiknya, pada kenyataannya banyak orang yang bertuhan suami, bertuhan istri. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ucapan belaka. Allah kadang menilai Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi yang Allah pandang adalah praktik sehari-hari kehidupan kita ini. Itu yang dijadikan Allah hitungan di akhirat kelak. Nah, Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah waz zaujah ta'isa wan takas," ila akhir hadis. Rasulullah bersabda, binasa hambanya emas. Binasa hambanya perak dirham. Binasa hambanya pakaian. Binasa hambanya istri. Binasa dan terbaliknya. Nah, ini Rasulullah sudah menyatakan bahwa binasa orang yang bertuhankan harta, bertuhankan dinar, dirham, emas, perak, pakaian dan lain-lain tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi hamba Allah. Nah, bila kita mencintai Allah, berarti kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahabbatu laha awwalun wa wasatun wa nihayah. Cinta itu ada permulaan, ada pertengahan, ada ujungnya. Awaluha, awalnya mahabbah itu mulazamatum tithalil amri wajtinabin nahyi. Awal-awal cinta kepada Allah itu ditandai dengan selalu menjunjung perintah, menjauhi larangan. Nah, ini tingkatan pertama orang yang cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah sehingga apa yang disuruh Allah dilakukannya, dilarang Allah dijauhinya. Ini berarti orang ini sudah ada punya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wasatuha, yang tengahnya, lahjul lisan bidzikir wa ta'alluqul qalbi bi syuhudil mahbub. Nah, pertengahannya artinya sudah naik cintanya itu kepada Allah. Lahjul lisan bidzikir, seringnya lisan dengan berzikir kepada Allah. Bergantungnya hati dengan menyaksikan yang dicintainya. Melihat apa, keingatan Allah. Mengingat apa, keingatan Allah. Mengingat apa, keingatan Allah. Ini sudah dalam keadaan pertengahan cinta kepada Allah. Nanti kalau orang mencintai seseorang misalnya, orang mencintai manusia lain. Ada orang
asa inya itu. Ada orang dikira inya, ada orang lagi dikira inya, padahal lain. Nah, cuma karena hatinya sudah bergantung dengan yang dicintainya itu, apapun yang dilihatnya dikira inya. Nah, demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Allah pada pertengahannya itu selalu ingat Allah bila melihat apapun yang diciptakannya itu. Oh, itu olahan Allah. Oh, itu bikinan Allah. Oh, itu kehendaknya Allah. Oh, itu dihidupkan oleh Allah. Oh, itu dimatikan oleh Allah. Oh, itu dikayakan oleh Allah. Nah, ini sudah masuk dalam pertengahan cinta kepada Allah. Wa nihayatuha la tudrak. Adapun kesudahannya cinta kepada Allah itu kada bisa diperdapati, kada bisa digambarkan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sekurang-kurang mahabbah yang kita miliki kepada Allah itu adalah yang pertama itu minimal. Kalau kita punya cinta kepada Allah, kita pasti menjunjung perintah, menjauhi larangan. Bila kada demikian, kada cinta lawan Allah. Kada cinta kepada Allah. Wa mahabbatu ma amarallah bihubbihi mahabbatullah hakikatan. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, itu sebenarnya mencintai Allah. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah kita mencintainya, itu berarti kita cinta kepada Allah. Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai Rasulullah, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai keluarga Nabi, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kita kepada para sahabat Nabi, kita cintai sahabat Nabi, cinta kepada Allah namanya. Nah, jadi cinta kepada Allah itu termasuk adalah mencintai sesuatu atau orang yang disuruh Allah mencintainya. Hukumnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya cinta lawan Allah, karena Allah nyuruh cinta. Cinta kepada para aulia Allah, cinta dengan Allah, karena Allah nyuruh kita mencintai mereka. Wa mahabbatu ma amara Allah bihubbihi mahabbatullah hakikatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Rabbi ij'al li hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salam berdoa. Nabi mengisahkan doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintai Engkau. Mencinta kepada Allah. Wa hubba may yuhibbu, dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Engkau. Karena hukumnya sama aja. Kita mencintai orang yang mencintai Allah, berarti cinta kepada Allah. Nabi Daud minta kepada Allah agar bisa mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak, dan mencintai amal perbuatan yang menyampaikan aku kepada cinta Engkau. Jadi ini supaya kita jelas, supaya nyaman apa maksudnya cinta kepada Allah itu. Kita bisa mencintai benda. Kenapa kita cinta benda ini? Karena benda inilah yang menyampaikan aku kepada cinta Allah. Cinta dengan kendaraan ini, karena kendaraan ini selalu bikin aku ingat kepada Allah. Selalu membawa aku kepada tempat-tempat yang dicintai Allah.
Nah, mencintai kendaraan seperti itu berarti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta lawan istri kita. Kenapa sebabnya? Cinta dengan istri karena mencintai istri ini menyelamatkan aku dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, dengan sebab adanya bini ini aku bisa mendidikinya, memberi pelajaran kepadanya, memberi ilmu pengetahuan kepadanya untuk dicintai Allah. Nah, mencintai bini sebenarnya mencintai Allah. Seorang perempuan mencintai lakinya, berbakti kepada suaminya karena disuruh Allah. Nah, berbakti kepada suaminya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya umum. Kita mencintai anak. Kenapa mencintai anak? Karena anak ini jalan aku untuk dapat cinta Allah. Anak dididik dapat pahala. Anak disekolahkan dapat pahala. Anak diungkusi dapat pahala. Nah, berarti anak ini ladang amal. Sehingga aku sayang lawan anak. Nah, sayang lawan Allah artinya. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbaka. Rabbi ja'alli hubbaka ahabba ilayya minal mal wa minal ma'i min ahli. Rabbi ja'alli hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Hai Tuhanku, jadikanlah bagiku mencintai Engkau itu lebih cinta kepadaku daripada keluargaku dan daripada air yang sangat dingin. Artinya apa? Walaupun kita cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah, walaupun kita cinta kepada sesuatu, tetapi cinta kepada Allah tetap yang paling cinta. Ayo, cinta lawan apa tadi? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada harta, tetapi Allah tetap yang paling dicintai. Rabbi ja'al li hubbaka, ya Allah jadikanlah bagiku cinta Engkau itu ahabba ilayya. Jadi artinya cintailah sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, tetapi tetap cinta Allah itu nomor satu. Silahkan cintai laki secinta-cintanya, tapi jangan sampai mencintai laki itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi laki, tapi jangan sampai menyayangi laki itu membelakangi daripada Allah, lebih cinta daripada Allah. Nah, sayangi bini, sayangi anak silahkan, tapi jangan sampai menyayangi, mencintai mereka lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bukan kada boleh mencintai bini, bukan kada boleh mencintai anak, bukan kada boleh mencintai harta, boleh aja, tapi Allah yang paling dicintai. Nah, sehingga apabila bertentangan dalam beberapa keadaan, pasti kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mengutamakan Allah karena Allah yang paling dicintai. Nah, itu maksudnya doa dari Nabi Daud alaihi salam ini. Cintai orang-orang salih, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian pertama daripada hikmah yang ke-210 ini. Ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abda, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Allah tidak suka kalau engkau menjadi hamba selain Allah. Allah kada suka kalau kita ini jadi hamba harta. Allah kada suka kalau kita menjadi hamba dunia. Allah kada suka. Kenapa sebabnya Allah kada suka? Nah, li'annaka idza kunta 'abdan li ghairillah at'abak wa ahanak wa ahlaka. Karena bila mana engkau itu menjadi hamba selain Allah, maka si selain Allah itu menyusahkan engkau, menghinakan engkau, bahkan mencelakakan engkau. Itu Allah kada katuju kita ini hina. Allah kada katuju kita ini binasa. Allah kada katuju kita ini susah. Kalau kita jadi hamba selain Allah, kita susah, kita hina,
bahkan bisa binasa. Contohnya orang hamba duit. Hamba duit. Dicari duit itu. Nah, mencari duit ke sana kemari. Kalau warga terpisah, kadang-kadang terpisah anak, bini, kuitan terpisah. Kenapa? Mencari harta, mencari duit. Nah, ini orang hamba duit. Nah, si duit ini dicari, kadang-kadang bersembunyi, ngalih dicari duit ini. Tapi dengaran kita sudah mencintai duit, kemana-mana dicari. Dapat duit dengan susah payah. Abak menyusahkan engkau. Nah, duit dapat ini dijaga maka pulang. Nah, bila kagak dijaga hilang. Anak jadi duit di pelatar hilang. Imbah lapah sudah mencari dijagai pulang. Maka Tuhan nih, maulah Tuhan dijagai. Orang yang jadi hamba duit nih dijagai pulang duit tadi. Salah hitung bisa rugi, bisa habis duitnya. Nah, bahkan bisa mencelakakan engkau. Gara-gara duit bisa dibunuh orang, dirampok orang. Nah, itu Tuhan kada katuju kalau kita menjadi hina karena itu. Wa idza kunta 'abdan lillah. Nah, bila engkau menjadi hamba Allah, sahala jami'a umurik. Allah mudahkan segala perkara engkau. Wa akramaka, Allah muliakan engkau. Wa akramaka bi anwa'il karamat, Allah muliakan engkau dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, kalau kita ini jadi hamba Allah, mudah semuaan urusan. Dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Keluarga kada tercerai-berai kalau kita jadi hambanya Allah itu. Allah begitu menciptakan dunia. Allah berpesan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Ujar Tuhan, wahai dunia, engkau hendaklah menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Artinya apa? Wahai dunia, jadilah engkau hamba bagi orang yang menghamba kepadaku. Artinya kalau kita jadi hamba Allah, dunia ini disuruh Tuhan untuk datang mengabdi kepada kita. Tetapi Allah berpesan lagi sebaliknya, wahai dunia, janganlah engkau berbakti, janganlah engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepadamu. Jadi orang yang berkhadam kepada dunia, dunia kada mau berkhadam, bertingkahnya. Bertingkah dicari hilang, salah-salah hilang. Nah, memang Tuhan sudah berpesan, wahai dunia, bila orang berkhadam kepadamu, janganlah kau berkhadam kepadanya. Bila orang berkhadam kepadaku, dia Tuhan, berkhadamlah kamu kepadanya. Nah, itu sebabnya Allah kada katuju kalau kita ini jadi hamba dunia, menyusahkan kita. Kalau kita jadi hamba Allah, nah Allah mudahkan segala macam urusan. Bahkan Allah muliakan kita dengan anwa'il karamat, dengan bermacam-macam karamat. Nah, itu maksudnya, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Allah tidak suka bahwa engkau menjadi hamba selainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-211. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari, la tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaik. Artinya, tidaklah bermanfaat kepada Allah itu oleh taatnya engkau, dan tidaklah memudaratkan akan Allah oleh maksiatnya engkau. Dan hanya saja Allah memerintahkan dengan perintah-perintah, dengan taat,
dan dia melarang daripada ini kemaksiatan karena sesuatu manfaat yang kembali atas diri engkau. Itulah hikmah yang ke-211 ini. Berkata sebagian pensarah Al-Hikam, Al-Haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil 'amilin li'annahu munazzahun 'anil a'wadi wal agrad. Bermula Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada amalnya orang-orang yang beramal. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada amalan-amalan orang yang beramal itu. Karena Tuhan itu maha suci daripada mengambil faidah terhadap makhluknya atau mengambil keuntungan daripada makhluknya. Fala tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk, maka tidaklah bermanfaat kepada Allah ketaatan engkau dan tidaklah memudaratkan kepada Allah oleh maksiatnya engkau. Jadi sama ada kita ini taat, sama ada maksiat terhadap Allah, itu tidak ada sangkut pautnya bagi Allah manfaat atau mudarat itu. Wa inna ma amaraka wa nahak lima ya'udu 'alaika minal masalih wal manafi fid darain la ghairu. Hanya saja Allah menyuruh engkau dengan taat, menyuruh sembahyang, menyuruh kita puasa, menyuruh kita bersedekah, menyuruh kita naik haji, melarang kita maksiat. Hanya saja Allah lakukan demikian karena sesuatu yang kembali kepada diri kita daripada kemaslahatan dan manfaat di dunia dan akhirat, tidak ada lain pada itu. Jadi keuntungan ibadah semata-mata untuk kita. 100% keuntungan ibadah itu kembali kepada kita. Tidak ada sedikit pun keperluan Allah Ta'ala dengan ibadah kita. Amaraka bitta'at liyuqarribaka ilai. Allah suruh kita dengan taat, sembahyang, zikir, baca Quran, agar dia dekatkan engkau kepadanya, supaya kita dekat. Jadi Allah menyuruh kita dengan macam-macam ketaatan itu agar kita dekat dengan Allah. Nah, karena kalau kita dekat dengan Allah, kita akan beruntung. Karena apa sebabnya? Karena Allah itu maha segala-galanya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Kalau kita dekat dengan zat seperti itu, keuntungan akan datang kepada kita. Tidak usah dibandingkan kepada makhluk. Cuma sebagai contoh yang kecil, kita dekat dengan orang kaya, nyaman kita. Dekat dengan orang yang berkuasa, nyaman juga kita. Dekat dengan orang kuat, nyaman juga kita. Nah, jadi ini kalau kita taat, kita akan dekat dengan Allah. Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Alangkah nyamannya hidup kita kalau kita dekat dengan yang maha kuat, kaya dan sebagainya tadi. Nah, jadi Allah menyuruh kita taat ini supaya kita dekat dengan Allah. Wa nahaka 'anil ma'asi lima ja'ala fiha min alamatil bu'di an hadrati
dan Allah melarang mencegah kita dari kemaksiatan, karena sesuatu yang Allah jadikan pada itu maksiat daripada tanda kejauhan kita dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita maksiat, kita jauh lawan Allah. Makin jauh lawan Allah, kita makin susah. Kita makin hina. Kita jauh dengan orang yang mulia, kita akan semakin hina. Dan jadi itu sebabnya Allah melarang maksiat supaya jangan jauh lawan Tuhan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, dicontohkan Allah memerintahkan kita bimuhafazatis salawat. Ini Al-Quran, wahafizu, jaga, pelihara sembahyang. Sembahyang ini ibadah yang paling pokok. Allah suruh kita memeliharanya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keluar dari waktunya. Itu arti menjaga. Wahafizu ala salawat. Nah, Tuhan kadang nyuruh sembahyang, tapi nyuruh jaga. Ini bukan hanya sekedar sembahyang, dijaga sembahyang itu, dipelihara. Pelihara sembahyang, jaga sembahyang. Karena kalau kita sembahyang, banyak manfaat yang kembali kepada kita. Sedikit pun manfaat itu kadada kepada Allah. Kita mau sembahyang, mau kada, Allah kadada urusannya. Kadada manfaatnya bagi Tuhan, kadada mudaratnya kalau kita kada sembahyang. Tapi ini untuk kita. Nah, apa manfaat sembahyang itu yang kembali kepada kita kalau kita bisa menjaganya? Pertama disebutkan mardatun li rabbik tabaraka wa ta'ala. Sembahyang itu keridhaan dari Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sembahyang itu dijaga, sembahyang itu dipelihara, Tuhan ridha lawan kita. Allah senang dengan kita. Nah, Allah bila senang dengan kita, siapa nak untung? Kita. Manfaat keridhaan Allah itu kepada kita. Mardatun lirabbi tabarak wa ta'ala. Orang yang menjaga sembahyang itu manfaat yang kembali kepada dirinya, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijabatul doa. Nah, dikabulkan doa. Jadi kalau kita sembahyang menjaga, kita berdoa, dikabulkan Tuhan doa. Bila doa itu kabul, manfaatnya kepada siapa? Kepada kita juga. Nah, kepada kita nyaman mendoa kita kabul. Wa qabulul a'mal, diterima amal-amal ibadah kita. Kalau kita jaga sembahyang dengan baik, amal-amal ibadah lain itu diterima oleh Allah. Nah, kalau sembahyang ini kada kita jaga, maka amal-amal lain pun umpat juga. Orang kada menjaga sembahyang, puasa, ditolak Tuhan puasanya. Orang ini kadang menjaga sembahyang, penyedekah, sedekahnya ditolak oleh Allah. Orang ini kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada, naik haji, naik hajinya mardut, ditolak oleh Allah. Karena sembahyang ini sentralnya. Nah, manfaat itu kembali kepada orang yang sembahyang itu. Wa barakatun fir rizki, berkah rezeki. Nah, orang yang penyembahyang ini, artinya penyembahyang itu artinya orang yang sembahyang tepat waktu. Itu rezekinya berkah. Rezeki berkah itu belum tentu banyak, sedikit tapi berkah, apalagi banyak berkah. Nah, rezeki yang berkah inilah yang membawa kepada taat
terhadap Allah. Duit ini bila 10.000 tapi berkah, maka duit ini akan membawa kita kepada ibadah. Nah, bila ada duit di kantong kita, duitnya kada berkah, maka duit itu akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik, membawa kepada hal-hal yang maksiat. Kalau duit yang kada berkah. Nah, orang yang sembahyang, orang yang menjaga sembahyang, manfaat yang didapatnya adalah antara lain berkah rezekinya. Nukar bajunya untuk taat kepada Allah. Nukar kendaraannya dibawanya taat kepada Allah. Apa yang ditukarnya berkah, sehingga selalu membawa kepada taat lawan Allah. Nah, ini berkah rezeki. Wa syafi'un an sahibiha, dan memberi syafaat orang yang sembahyang itu. Sembahyang ini memberi syafaat lawan inya, baik menghadapi malaikatul maut. Nah, sembahyang ini memberi syafaat, baik menghadapi munkar dan nakir. Sembahyang ini memberi syafaat kepadanya. Salah satu contoh taat yang mana manfaatnya itu kembali kepada orang yang melakukannya itu. Para muhibbin rahimakumullah, wa nahaka an tarkis shalah, Allah melarang engkau daripada meninggalkan sembahyang. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sembahyang itu kenapa sebabnya Allah melarang? Karena kalau kita meninggalkan sembahyang itu banyak kemudaratan yang kembali kepada kita. Banyak mudarat yang kembali kepada kita. Kalau untuk Allah kada ada mudaratnya, kita kada sembahyang. Sedikit pun Allah kada terganggu dengan kita kada sembahyang. Tapi kita yang banyak dapat kemudaratan kalau kita meninggalkan sembahyang. Makanya Allah berulang-ulang, Rasulullah pun demikian, jangan tinggalkan sembahyang itu. Karena meninggalkan sembahyang itu adalah awal dari kehancuran iman, kehancuran Islam, kehancuran orang yang meninggalkannya itu. Nah, oleh karena itu dilarang, sangat dilarang meninggalkan sembahyang itu, karena ini pangkal kemudaratan yang akan datang pada dirinya. Li'annaha rab'ul barakah min kasbihi wa rizqih. Tuhan itu melarang kita jangan sekali-kali kada sembahyang. Karena bila kita kada sembahyang itu berkah ini diangkat. Berkah umur, berkah rezeki, berkah usaha diangkat oleh Allah. Maka bila berkah ini diangkat oleh Allah, kada ada kebaikannya lagi. Usaha kita kalau berkahnya diangkat, usaha itu kada akan baik lagi. Rezeki diangkat berkahnya, akan membawa kepada kejahatan-kejahatan. Nah, itu orang kada sembahyang itu ditariki Tuhan berkah-berkah itu. La yuqbalu minhu sairul a'mal, tidak diterima daripadanya sekalian amal. Pemuasa orangnya tapi sembahyang banu kada diterima Tuhan puasanya itu. Orangnya penyedekah, maka sedekah nomor 1, tapi kada penyembahyang, sedekahnya kada diterima oleh Allah. La yuqbalu minhu sairul a'mal. Dan orang yang meninggalkan sembahyang itu berhak disebut syaqiyun, orang yang celaka. Orang yang celaka. Nah, makanya tadi setiap kali Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti banyak manfaat kembali ke kita. Bila mana Allah melarang kita memperbuat sesuatu, karena di situ banyak mudarat kembali kepada kita bila kita lakukan yang dilarang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Demikian pula sedekah. Berulang-ulang Rasulullah Allah Ta'ala berfirman supaya bersedekah. Kenapa? Karena Allah mengetahui manfaat sedekah itu sangat banyak bagi orang yang bersedekah itu. Tathhirul mal, mensucikan harta. Harta kita nih 1 juta habis duit. Nah, kita sedekahkan sebagian, sisanya ini jadi bersih. Jadi bersih. Artinya harta ini ada waktu mendapatkannya itu dengan jalan-jalan yang kurang baik. Namun harta haram kadang-kala dibersihkan dengan sedekah. Ini harta-harta halal juga cuma kurang bagus. Nah, harta halal juga cuma didapatnya dengan jalan bersumpah umpamanya. Nah, itu kurang bagus. Supaya barangnya ini laku bersumpah-sumpah. Nah, itu merusak barang, merusak rezeki itu. Nah, dengan disedekahkan maka itu jadi bersih. Mensucikan badan daripada dosa, bersedekah itu menolak bala bencana, menambah luas rezeki, banyak naung di hari kiamat di padang mahsyar, terdinding dari api neraka. Itulah manfaat sedekah yang kita terima. Makanya Allah berulang-ulang menyuruh kita agar bersedekah karena banyak manfaat yang kita ambil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun mengambil manfaat dari kebaikan kita. Dan tidak sedikit pun Allah terganggu dengan kemaksiatan kita. Nah, itu intinya. Allah menyuruh ini, Allah melarang ini semata-mata untuk manfaat yang kembali kepada orang yang melakukannya. ثم قال الإمام في الحكمة الثانية عشرة بعد المئة الثانية. Kemudian hikmah selanjutnya yang berkaitan dengan itu yang ke-212. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min qadrihi idbaru man adbara anhu. Tidaklah bertambah kemuliaan Allah oleh menghadapnya orang yang berhadap atasnya, dan tidaklah berkurang daripada kadarnya oleh membelakanginya orang yang membelakangi daripadanya. Nah, artinya bahwa kalau kita ini taat kepada Allah, itu kadang menambah kemuliaan Allah, kadang menambah kuatnya Allah, kadang menambah keagungan Allah. Karena Allah itu maha agung, azali. Allah itu maha kuat, azali. Qadim artinya sesuatu yang qadim itu kadang akan bisa diperkuat atau dirusak oleh yang baru ini. Tidaklah menambah kemuliaan Allah taatnya orang yang taat, dan tidaklah mengurangi kemuliaan Allah orang yang maksiat. Nah, oleh karena itu kita jangan sekali-kali merasa berjasa kepada Allah dengan sebuah ketaatan yang kita lakukan itu. Rasa berjasa lawan Tuhan. Dikira Tuhan bila kita taat naik, padahal kada. Lain manusia. Kalau kita hormati makin naik, kita hormati makin naik lagi. Nah, itu berjasa manusia lawan kita karena kita yang menaikkan. Kalau Allah ini sudah naik berdahulu. Nah, jadi taatnya kita kadang akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Nah, maksiat kita ini pun sedikit pun kadang akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa taat yang kita lakukan itu menguntungkan Allah. Maksiat yang kita lakukan merugikan Allah. Itu anggapan yang sesat, anggapan yang salah. Wa fil haditsil qudsi, tersebut dalam hadis qudsi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah berfirman, jikalau orang-orang dahulu sampai hari kiamat mereka itu semua takwa, tidak ada satupun yang kafir, tidak ada satupun yang maksiat, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Umpamanya semuaan manusia ini macam Rasulullah, taatnya, takwanya. Apa jar Tuhan? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Sedikit pun tidak akan menambah pada kerajaanku akan sesuatu. Bukan tambah mulia Tuhan, kada tambah terhormat Tuhan, kada tambah agung. Walaupun sealamanan ini orang semuaan menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, kada akan menambah mulianya Allah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'. Kemudian lagi ujar Tuhan, andai kata mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, baik manusia ataupun jin, semuaan itu maksiat kepada Allah, macam Fir'aun. Misalnya ada 5 miliar Fir'aun, orang mengaku Tuhan. Mulai Adam sampai hari kiamat, Fir'aun semuaan. Ujar Tuhan, sedikit pun kada akan mengurangi daripada kerajaanku. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita taat ini, kita nang jadi mulia, bukan Allah. Kita taat kepada Allah, kita nang tambah mulia. Banyak taat, makin banyak kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah. Bukan Allahnya nang mulia dengan taat kita, justru kita akan menjadi mulia bila mana taat kepada Allah. Nah, kalau kita maksiat kepada Allah, bukan Allah hina, bukan Allah turun. Kalau kita maksiat kepada Allah, justru kita yang hina, justru kita yang hancur, justru kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sedikit pun kada akan terganggu dari dengan kemaksiatan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dua hikmah ini 211 dan 212 ini berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama tadi menunjukkan bahwa taat kita tidak menguntungkan Allah, maksiat kita tidak merugikan Allah, tapi kita yang untung bila taat, kita yang rugi bila maksiat. Kemudian selanjutnya hikmah yang 212 ini, kalau kita taat, Allah kada tambah mulia. Kita maksiat, Allah kada akan kurang kemuliaannya. Tetapi kita taat, kita yang tambah mulia.